Salam God Lovers, percayalah hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari pagi ini bawa hidupmu memuji memuliakan Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Sungguh hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom God's Lovers, apa kabar? Ketemu lagi dalam program WFH, Word from Heaven. Saya berdoa setiap kali program ini ditayangkan, maka kita semua memperoleh berkat-berkat yang khusus setiap kalinya. Amin ya. Nah, kali ini kita akan ambil konteks dari Mazmur 58, kita akan baca sama-sama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tapi juga merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Perenungan ini saya dapatkan saat di gereja kami membahas Alkitab secara urut gitu. Satu kali kami sampai di Mazmur 58 ini. Nah, kalau kita baca tadi ya, Mazmur 58 di awal, untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Mazmur adalah sebuah kitab sastra. Di dalam hal ini adalah lagu. Ada beberapa mazmur yang dinaikkan dengan lagu yang sama. Lagu Jangan Memusnahkan ini nanti kalau baca mazmur secara berurutan akan keluar di beberapa mazmur lain ya. Baru ada kata miktam dari Daud. Miktam itu sesuatu yang berharga, sebuah gold, sebuah sesuatu yang emas gitu, yang mungkin lagu yang khusus, yang unik, yang keren gitu ya, yang bagus, yang nilainya tinggi. Mazmur-mazmur yang dijadikan miktam dari Daud ini adalah mazmur-mazmur yang keluar di saat
Daud itu sedang lari dikejar-kejar oleh Raja Saul. Masa-masa penderitaan dari Daud yang dianggap orang jahat, di mana di Mazmur 58 ini diperkirakan oleh beberapa penafsir Alkitab adalah masa di mana Daud diadili oleh para pemimpin di Israel saat itu yang dipimpin oleh Raja Daud, tapi diadili dengan praduga salah gitu. Kalau kita kan praduganya tidak bersalah ya saudara. Saat itu bahkan sudah dinyatakan salah sebelum diadili kira-kira gitu. Dan Daud pun tidak diberi kesempatan membela dirinya. Makanya ada tadi ya, mereka tutup kupingnya, gak berikan kesempatan orang untuk membela. Udah dari awal niat jahatnya, makanya lagunya dituliskan seperti itu. Dia sudah menyimpang sejak lahir. Dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ini yang akan kita bahas hari ini. Tentang apa? Tentang saat kita berada di sebuah otoritas. Di mana kepada saudara dan saya, kita mempunyai otoritas tertentu untuk melakukan sesuatu gitu. Kepemimpinan tertentu, setiap kita pasti ada level pengaruh masing-masing. Ada yang lebih besar dari yang lain, tapi setiap kita punya level pengaruh itu. Minimal mungkin di rumah, minimal mungkin seorang kakak kepada adiknya. Dia memiliki otoritas, memiliki level pengaruh yang lebih kepada orang lain. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana kita bertindak dengan pengaruh atau otoritas yang telah diberikan kepada kita? Saya berdoa, kita mengerti bahwa otoritas adalah anugerah Allah. Katakan amin. Iya. Otoritas itu sebuah anugerah, sebuah pemberian. Ya, saudara. Untuk itu marilah kita menghidupi otoritas kita dengan bertanggung jawab. Tidak seperti para pemimpin yang tadi kita baca di Mazmur 58. Orang-orang yang memanfaatkan otoritasnya untuk kepentingan diri sendiri. Orang-orang yang memanfaatkan otoritasnya untuk bahkan bersedia jahat untuk orang lain asal menguntungkan buat dia. Asal dia bisa diterima oleh pejabat waktu itu, Raja Saul. Tapi bisa berbuat jahat kepada Daud sedemikian rupa. Saya berdoa kita semua di level pengaruh kita. Kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap otoritas kita. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Sumber kebenaran kita. Di setiap level pengaruh kita, baiklah kita menjadi penulis cerita Allah. Dimanapun Tuhan utus kita. Dalam kehidupan keluarga, kita menjadi penulis cerita Tuhan di keluarga kita. Seorang istri menjadi seorang penulis kasihnya Tuhan. Ya, di tengah keluarga kita, di tengah persahabatan kita, kita sebagai sahabat menjadi seorang sahabat yang menulis cerita Tuhan untuk sahabat-sahabat kita. Amin, saudara. Bukan sebuah persahabatan yang memanfaatkan yang lain untuk kepentingan kita. Seorang atasan menjadi seorang atasan yang menuliskan cerita Tuhan di tengah pekerjaan, di tengah usaha, di tengah organisasi. Sehingga sungguh saudara, hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan di setiap otoritas yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Di setiap level pengaruh kita, mari saudara menjadi penulis ceritanya Allah, ceritanya Injil Kristus, kasih Kristus kepada orang-orang di dalam pengaruh otoritas kita. Milikilah otoritas yang bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa apa yang kami miliki dalam otoritas kami semua dari Tuhan. Untuk itu kami mau bertanggung jawab bukan hanya kepada atasan kami, tapi kami mau bertanggung jawab kepada sumber otoritas kami, yaitu Allah sendiri. Kami mau jadi penulis-penulis ceritanya Tuhan di setiap level pengaruh, setiap level otoritas yang sudah dipercayakan kepada kami. Kami nggak bisa tanpa Roh-Mu Tuhan. Kami nggak mampu hari ini. Biarlah hati kami terus bersandar kepada anugerah-Mu. Engkau yang telah melayakkan kami sehingga kami boleh ada di posisi kami hari ini. Biar kami boleh menghargai anugerah ini sehingga mengerjakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati
rekan-rekanku yang sedang ada dalam program ini. Berkati kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang penuh otoritas dan otoritas yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Bagikan link ini kepada saudara-saudaramu, teman-temanmu. Mungkin ada teman kerja yang lagi bertanya-tanya tentang otoritas. Ya, semoga mereka juga bisa menjadi penulis cerita Tuhan di tengah otoritas mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.